Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Anak keparat, laknat. Rupanya kau memang harus mampus di tanganku. Aku memang tak akan rugi membunuhmu, karena kau memang tidak pernah kupelihara sejak bayi. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk mampus kau, Kamiswara. Lihatlah baik-baik apa yang ku genggam ini. Sebentar lagi nyawamu akan segera melayang, dan aku akan puas melihat bangkaimu berlumuran darah. Ayo, bersiap-siaplah anak keparat. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Dalam seri ke-157 ini, dengan para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Rahas Trikanti, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Margaret sebagai Ken Siwinareswari, Jumali sebagai Konowoso, Nanang sebagai Coro Kawitan, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Rahastri Kanti benar-benar resah menunggu Kameswara kembali. Hatinya seolah-olah diselimuti ketidaktenangan yang dalam. Sekalipun sekarang pemuda dari Padepokan Pesanggaran itu bukan kekasihnya lagi, tapi hanya dialah yang bisa membasuh keresahan Rahastri Kanti. Ayah, maafkanlah aku. Aku meninggalkan Padepokan tanpa perhitungan yang matang. Semua sekarang telah terjadi. Apa mungkin aku bisa kembali? Kakang Kameswara, cepatlah kembali, Kakang. Basuhlah batinku dengan kata-katamu dan berikan harapan agar aku menemukan kembali jalan hidupku. Apakah aku harus meninggalkan Padepokan Panawijen ini untuk menyusul Kakang Kameswara? Kalau ini kulakukan, artinya aku tidak mendengarkan nasihatnya. Tetapi apakah aku harus tenggelam terus dalam keresahan ini? Tidak. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menyusul Kakang Kameswara. Dan Surobasanto harus kubunuh. Aku harus pergi secara diam-diam. Maafkan aku, Ken Dedes. Mudah-mudahan kau tidak resah. Begitu juga dengan Paman Purwa. Semua yang kulakukan ini tidak lain untuk mencari ketenanganku. Dengan hati berdebar, Rahastri Kanti terus melangkah. Dia mendekati kandang kuda dengan hati-hati. Sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, anak tunggal Mahesa Berancangan itu membuka pintu kandang. Tetapi baru saja jari-jarinya memegang pintu, tiba-tiba dari arah belakang terdengar seseorang menegurnya. Rahastri Kanti? Ken Dedes, kenapa kau berada di sini? Aku tadi mencari-carimu. Hei, kenapa? Sepertinya kau gugup sekali. Wajahmu tiba-tiba saja pucat. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa, Ken Dedes. Bagaimana kalau kita ke Serambi depan? Tidak baik berada di tempat ini sendirian. Ayo. Iya. Rahastri Kanti, sejak tadi kuperhatikan kau termenung saja. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Ken Dedes. Aku sedang tidak enak badan. Jangan berdusta. Kulihat kau baik-baik saja.
Bicaralah terus terang. Kalau memang ada yang harus kubantu. Apakah kau mulai tidak kerasan tinggal di sini? Tidak, aku kerasan tinggal di sini. Kalau kau memang kerasan tinggal di sini, lalu apa yang menyebabkan kau termenung? Kau tidak perlu sungkan untuk membicarakan masalahmu. Apakah peristiwa itu masih terlintas di dalam pikiranmu? Rahastri Kandi, besarkanlah jiwamu. Bukankah ayahku sudah berbicara banyak tentang penderitaan? Semua sudah berlalu. Tak ada gunanya terus-menerus tenggelam dalam duka yang panjang. Sudahlah, maafkan aku jika kata-kataku telah menyinggung perasaanmu. Hapus air matamu. Nah, sekarang bicaralah apa yang kau pikirkan. Di sini kau sudah kuanggap sebagai saudara sendiri. Jika kau mengalami sesuatu, tentunya aku pun ikut merasakannya. Iya, baiklah. Aku akan bicara terus terang. Tadi sebenarnya aku ingin mengambil kuda untuk pergi. Pergi? Pergi kemana? Aku berniat menyusul Kakang Kamiswara. Hatiku resah, Ken Dedes. Aku khawatir terjadi apa-apa terhadap Kakang Kamiswara. Rahastri Kandi, kau harus ingat pesan Kakang Kamiswara. Dia sengaja tidak mengajakmu karena kau memang butuh ketenangan. Tetapi kalau tiba-tiba kau ingin menyusulnya karena alasan khawatir dengan keselamatannya, itu sama saja kau telah mengecewakannya. Apakah selama ini kau tidak mempercayai kemampuan Kakang Kamiswara? Aku sangat mempercayainya, Ken Dedes. Nah, kalau demikian, apalagi yang harus dikhawatirkan? Aku tidak bermaksud melarangmu pergi, Rahastri Kandi. Aku hanya tidak ingin kau mengalami guncangan batin yang lebih parah. Biarlah urusanmu diselesaikan Kakang Kamiswara. Kau cukup istirahat saja dengan tenang di sini. Bagaimana mungkin aku bisa istirahat dengan tenang? Sementara Kakang Kamiswara sedang mempertaruhkan nyawanya hanya karena membelaku. Membela orang yang tidak mempunyai arti apa-apa. Kau cukup berarti baginya. Karena kau saudaranya. Dan sikap Kakang Kamiswara adalah sikap seorang kakang terhadap adiknya. Kukira salah jika kau menilai dirimu tidak mempunyai arti baginya. Ken Dedes, kau sebenarnya tidak tahu perasaanku yang sebenarnya. Tapi mungkin kau juga benar. Kakang Kamiswara hanya merasa iba saja terhadapku. Aku semakin merasa tidak mempunyai arti saja setelah peristiwa ini terjadi. Hapus semua kesedihanmu. Kita bisa melakukan kesibukan lain untuk melupakan semua kedukaanmu. Iya, baiklah Ken Dedes. Matahari terus melemparkan sinarnya. Dahan-dahan pohon bergoyang dihembus angin, dan nyanyian burung-burung terus melantun dengan merdunya. Di tengah ketenangan siang itu, dari sebuah jalan setapak, nampak seorang wanita tengah berkuda. Debu terus mengepul dari hentakan kaki-kaki kudanya, membuat suasana siang itu jadi terasa terik. Seharian penuh aku berkuda tanpa henti. Kukira sudah saatnya aku harus istirahat. Tapi aku harus mencari tempat yang enak dan sejuk. Kukira di sebelah sana ada tempat yang baik. Hiya, 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 hiya.
istirahat. Sebaiknya aku turun di sini saja. Biarlah kuda ini merumput dulu. Letih juga rasanya. 4 pekan lebih aku menyusuri jalan untuk mencari Rahastri Kandi. Dan hampir setiap desa aku singgahi. Sampai sekarang belum juga ada kabar tentang anak itu. Kemana perginya sebenarnya anak itu? Apakah dia pulang ke Palwasambu? Tidak. Kukira tidak mungkin. Aku tahu benar sikap anak itu. Seharusnya dia tidak melakukan hal itu. Apakah Rahastri Kandi tidak sadar bahwa sikapnya telah membuat orang tuanya resah dan saudara-saudara bingung? Yang Maha Agung, lindungilah saudaraku itu. Janganlah kau berikan jalan sesat untuknya. Tenggorokanku mulai haus. Aku harus mencari sumber air di sekitar tempat ini. Aku akan mencari ke sana. Barangkali saja ada. Wah, ada langkah seekor kuda menuju kemari. Sebaiknya aku sembunyi saja. Aku harus tahu siapa orang yang berkuda itu. Oh, langkah kuda itu kedengarannya sangat cepat sekali. Sepertinya tergesa-gesa. Memang benar apa yang dilihat oleh wanita itu. Dari ujung jalan setapak nampak seorang pemuda tengah berkuda dengan cepat. Dari wajah penunggang kuda itu terlihat rasa cemas yang menyelimuti. Orang itu terus menghentakkan kudanya melewati wanita yang bersembunyi itu. Ada apa dengan orang itu? Kenapa dia begitu tergesa-gesa? Kalau kuperhatikan dari pakaiannya, sepertinya pemuda itu tergolong anak seorang bangsawan. Ya, terserahlah. Kenapa aku harus memikirkan hal-hal yang lain? Toh aku sendiri masih punya urusan yang lebih penting. Aku tidak boleh terlalu lama berada di sini. Sebentar lagi sore. Berarti aku harus mencari tempat penginapan untuk istirahat. Setelah keluar dari tempat persembunyiannya, wanita itu kembali melangkah untuk mencari sumber air. Tapi baru saja dia melangkah beberapa tapak, tiba-tiba dari arah lain kembali terdengar langkah kuda. Gadis itu terpana sesaat lamanya. Dia masih belum beranjak sampai 4 orang berkuda itu mendekatinya. Oh, celaka. Kenapa aku sampai terpaku seperti ini? Oh, aku tidak sadar bahwa aku harus bersembunyi. Orang-orang berkuda itu melihatku. Sebaiknya aku diam saja. Aku mau tahu apa sebenarnya yang terjadi. Oh! Siapa kau, Nona? Kenapa kau berdiri di tengah jalan seperti itu? Mungkin dia pengkhianat, Kakang. Pengikut Pangeran Yoso Hadiningrat. Diam kau, Adi Joko Kawitan. Aku tidak bicara denganmu. Cepat katakan siapa namamu dan kenapa kau berdiri di tengah jalan seperti sengaja menghalangi pengejaran kami. Maaf tuan-tuan. Aku tidak sengaja berada di tengah jalan ini. Aku sebenarnya tengah mencari sumber air. Namaku Kensi Winareswari. Apakah kau pengikut dari Pangeran Yoso Hadiningrat? Bukan. Aku bukan pengikut siapa-siapa. Bukankah sudah kujelaskan bahwa aku berada di sini secara tidak sengaja? Lalu kau berasal dari daerah mana? Kalau kau katakan bahwa kau tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang sedang kami kejar. Aku berasal dari lereng Gunung Raung di ujung timur Pulau Jawa ini. Kakang, aku tidak percaya terhadap wanita ini. Aku yakin dia seorang pengkhianat. Telik sandi Pangeran Yoso Hadiningrat. Diam kataku. Kalau aku sedang mengorek keterangan, kau tidak perlu turut campur dalam pembicaraan ini. Kita tidak bisa menuduh seseorang sebagai pengkhianat atau pengikut orang yang kita kejar. Kita harus mencari tahu dulu. Aku bicara yang sebenarnya, tuan-tuan. Aku sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun terhadap orang yang bernama Pangeran Yoso Hadiningrat. Siapa sebenarnya kalian ini?
Kami semua prajurit-prajurit Kediri. Oh, jadi kalian prajurit-prajurit Kediri? Kalau kau benar bukan pengikut Pangeran Yoso Hadiningrat, apakah kau melihat ada seseorang yang melintasi jalan ini? Iya, aku memang melihat orang itu berkuda menuju ke sana. Kalau aku boleh tahu, kenapa kalian mengejar dia? Bukankah dia seorang pangeran? Artinya, dia masih mempunyai hubungan dekat dengan Baginda. Dan kukira Pangeran Yoso Hadiningrat pun junjungan kalian. Dia memang masih mempunyai hubungan dengan Baginda. Tetapi Pangeran Yoso Hadiningrat mempunyai jalan yang salah. Dia berkhianat pada Baginda. Dia telah berpihak pada musuh. Maka, siapapun yang berpihak pada musuh, orang itu harus dihukum, sekalipun dia seorang pangeran pati. Jadi kau benar bukan pengikut Pangeran Yoso Hadiningrat? Iya, aku bicara yang sebenarnya. Lalu sedang apa kau di sini? Istirahat. Aku baru saja melakukan perjalanan jauh untuk mencari saudaraku. Kalau kalian tidak percaya, silakan. Yang jelas aku bicara yang sebenarnya. Adi Joro Kawitan, bagaimana menurut pendapatmu? Wanita ini tetap harus dihukum. Apa? Aku harus dihukum? Kau ini prajurit apa, ha? Mau seenaknya saja menghukum orang tanpa jelas kesalahannya. Siapa bilang kau tidak jelas kesalahannya? Apakah kau tidak sadar telah menghambat pengejaran kami? Seandainya kau tidak berada di tengah jalan ini, mungkin kami sudah bisa mengejar Pangeran Yoso Hadiningrat. Nah, itulah kesalahanmu, dan kau layak mendapat hukuman. Begitu mudahnya prajurit-prajurit Kediri melemparkan sebuah hukuman. Kalau ini memang kebiasaan kalian, artinya sudah cukup banyak rakyat tidak bersalah kalian perlakukan sewenang-wenang. Tutup mulutmu. Kau tidak bisa mengumbar kata-kata seenaknya. Di sini kesalahanmu sudah jelas, dan itu harus kau sadari. Baik, lalu apa hukuman untukku? Kau harus ikut denganku. Denganmu atau dengan kalian? Lalu mau kalian bawa kemana aku ini? Kemanapun akan kubawa, kau tidak perlu tahu. Yang jelas, kau harus menerima hukuman. Kalau begitu, aku tidak mau ikut dengan kalian. Apalagi alasan hukuman yang kalian inginkan tidak jelas. Kurang ajar. Kawan-kawan, tangkap wanita keparat itu. Jangan biarkan dia melarikan diri dari tempat ini. Ayo, tangkap. Ayo. Dengan garang, 3 orang prajurit Kediri itu melompat. Ken Siwi Nareswari dikepung dengan hunusan senjata. 3 orang prajurit itu sepertinya tidak sabar untuk meringkus orang-orang yang berada di hadapannya. Sementara prajurit yang bernama Gunawoso masih berada di kudanya. Dia sepertinya belum berniat melakukan apa-apa, kecuali hanya menatapnya dengan tajam. Ken Siwi Nareswari mundur selangkah ketika 3 orang prajurit Kediri melompat dari kudanya. Joro Kawitan yang merasa tidak senang atas sikap gadis dari lereng Gunung Raung itu segera memerintahkan 2 orang temannya untuk mengepung. Ketiganya menghunus senjata masing-masing. Kau harus ikut denganku, Nona. Dan jangan coba-coba melawan kami. Enak saja.
Kalau kau berani mengusikku, untuk apa aku diam? Semacam inikah gambaran dari para prajurit Kediri yang terkenal itu, ha? Sayang sekali. Seharusnya prajurit-prajurit macam kalian bisa mengayomi para kaula dan melindungi rakyat yang lemah, bukannya menindas atau melakukan tindakan sewenang-wenang. Apakah ini tugas kalian yang emban? Aku tidak yakin kalau Baginda memerintahkan orang-orangnya untuk menindas rakyatnya sendiri. Dan aku rasa kalian hanya memanfaatkan jabatan kalian untuk kesenangan pribadi. Kalian telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang telah ditetapkan. Apakah kalian tidak sadar itu, ha? Setan alas. Tutup mulutmu. Jangan coba-coba mendikte kami. Kawan-kawan, tangkap gadis pinal ini. Dia pengkhianat. Ayo tangkap. Tunggu. Aku percaya pada nona itu. Dia tidak bersalah. Aku melihat kejujuran dari wajahnya. Tidak, Kakang. Kakang harus peka dalam hal ini. Dan kita sudah tahu semua bahwa dia bersalah. Dia telah menghalangi langkah kita berempat, sehingga kita kehilangan jejak. Dan yang paling penting lagi, dia berani menghina kita, bahwa kita telah melanggar peraturan dari garis yang telah ditetapkan. Nah, apakah ini tidak sama saja menghina wibawa kita sebagai prajurit Kediri? Aku bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah, Adi Joro Kawitan. Kau tidak perlu merasa peka kalau pada kenyataannya kau mengaku salah. Sudahlah, sebaiknya kita tinggalkan wanita itu. Masih ada pekerjaan penting yang harus kita lakukan. Tidak, Kakang. Apa maksudmu, Joro Kawitan? Aku menginginkan gadis ini. Biar bagaimanapun, kita harus membawanya. Membawanya? Kemana akan kau bawa? Jangan sok bersih, Kakang. Apakah kau tidak melihat bagaimana gadis itu? Oh, hilangkan pikiran kotormu. Sekalipun aku hanya prajurit biasa, aku tidak pernah melakukan perbuatan kotor yang tidak bertanggung jawab. Aku harus mengakui bahwa Ken Siwi benar. Jika kita melakukan tindakan yang salah, artinya kita telah mencoreng nama baik prajurit Kediri. Persetan dengan semua itu. Kawan-kawan, lakukan perintahku. Tangkap wanita itu. Tunggu kataku. Joro Kawitan, perbuatanmu semakin memuakkan saja. Kau berani melangkahi aku sebagai pimpinanmu. Di kelompokku, kau bukan pimpinan, melainkan hanya sebagai prajurit biasa. Jadi jangan coba macam-macam. Berani melakukan tindakan di luar perintahku, maka aku pun bisa mengambil keputusan. Prajurit apa sebenarnya kau ini, Kakang? Melihat orang yang jelas melakukan kesalahan, kau masih saja membiarkan begitu. Bahkan justru kau mencegah kami. Apa maksudmu? Tunjuk! Jangan memutarbalikkan omongan. Di sini yang salah, jelas kau. Kau ingin melakukan tindakan yang tercela. Menyingkir. Atau kau akan berurusan denganku. Baik. Di sini kau pimpinanku. Tetapi sekalipun begitu, aku tidak ingin diatur oleh siapapun. Aku memilih jalanku sendiri. Dan jangan turut campur dengan urusanku. Tidak bisa. Selama kau berada dalam pengawasanku dan berada dalam kelompokku, maka jangan harap kau bisa melakukan tindakan di luar peraturanku. Peraturan macam apa itu? Aku jadi prajurit, tidak merasa mempunyai peraturan dari pimpinan, kecuali dari Senopati atau Baginda sendiri. Dasar manusia liar. Cukup. Jangan umbar kata-kata yang menyakitkan hatiku. Ya, menyingkirlah. Aku akan menangkap wanita itu. Tuan Gunowoso, biarkan dia menangkapku. Aku mau tahu, apa kehebatannya sehingga dia berani menentang kata-kata seorang pimpinan. Hei, Joro Kawitan, prajurit macam apa kau sebenarnya, ha? Otakmu sepertinya tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa menerima mana yang salah dan mana yang benar. Wah, berdebah. Berani benar kau bicara lancang padaku. Apakah kau tidak sadar bahwa kau seorang wanita, seorang manusia lemah? Siapa bilang seorang wanita adalah makhluk yang lemah, ha? Kalau kau memandang hanya dari satu sisi, jelas penilaianmu benar. Tapi kalau kau memandang dari berbagai sisi, semua apa yang kau katakan salah. Ingin kubuktikan? Keparat. Buktikan. Kalau memang benar kau bukan sebangsa makhluk yang lemah. Serang saja.
dan gunakan pedangmu itu. Lagak membuat perutku mual saja, betina liar. Bagus. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu mencabut pedang. Sebaiknya, pergunakan saja pedangmu sehebat mungkin. Jika tidak, kau akan malu sendiri. Setan alas. Ya. Prajurit yang bernama Jorokawitan itu menepaskan pedangnya dengan tajam. Dia sepertinya tidak memperhitungkan kalau musuhnya tidak bisa dianggap remeh. Sementara Gunawaso yang melihat perkelahian itu hanya memandangi dengan perasaan kagum terhadap Kensiwi Nareswari. Tidak kusangka gadis ini mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Gerakannya lincah dan berisi. Berbeda dengan Jorokawitan yang asal menerjang saja. Kelihatannya Kensiwi sengaja mempermainkan Jorokawitan. Kukira hanya dalam 2 jurus saja dia akan mampu merobohkannya. Lihat! Jorokawitan, tunjukkan mana keperkasaanmu. Bukankah tadi kau menganggapku hanya makhluk yang lemah? Kenapa sejak dari tadi tidak secuil pun pedangmu mampu menggores kulitku, ha? Lihat! Ilmu apa yang kau gunakan itu, kunyuk betina? Setan! Ilmuku ini tidak berbeda dengan yang kau gunakan. Kenapa kau tanyakan hal itu? Kau menyerah? Kalau memang tidak mampu melawanku lagi, katakan saja bahwa kau menyerah. Berdebah. Aku tidak akan menyerah kalau hanya pada seorang wanita. Itu sama saja menjatuhkan harga diriku. Hiat! 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 Kukira aku harus menyudahi perkelahian yang tidak seimbang ini, Tuan Jorokawitan. Bersiap-siaplah untuk tidak berkutik di tanganku. Jorokawitan terperanjat sambil melangkah mundur. Dia tidak menduga kalau Kensiwi Nareswari akan membalas serangannya. Melihat musuhnya terkejut seperti itu, gadis dari lereng Gunung Raung itu hanya tertawa terkekeh-kekeh. Itu belum seberapa, Tuan Jorokawitan. Tidak perlu terkejut. Sekarang bagaimana? Menyerah? Atau tetap memaksakan diri untuk melawan demi harga diri? Kunyuk busuk. Kembali Jorokawitan menerjang, namun Kensiwi yang memang sudah bersiap-siap dapat menghindar dengan mudah. Perkelahian kembali terjadi, tetapi sesaat kemudian, tiba-tiba saja Kensiwi Nareswari menerjang tangan prajurit Kediri itu dengan mudah.
sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Bagaimana Joro Kawitan? Lepaskan tanganku, Keparat. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau mau menyerah. Nah, katakanlah bahwa kau menyerah. Tidak, aku tidak akan menyerah pada seorang wanita. Baik, kalau kau tidak mau menyerah, rasakan ini. Lepaskan tanganku, Keparat. Ini bukan cara benar untuk mengalahkan musuh. Lepaskan. Ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Percuma, kau tetap tak akan mampu mengalahkan aku. Perempuan laknat, licik. Lepaskan tanganku. Kalau kau masih tetap melakukan hal ini, kau akan menyesal. Mungkin aku harus mematahkan tanganmu agar kau mau mengaku kalah dan tidak mengumbar kata-kata kotor yang sombong. Jangan kau patahkan tanganku. Kalau tidak ingin kupatahkan, bicaralah yang benar. Dan mengakulah bahwa kau menerima kekalahan. Baik. Aku terima kalah. Bukan hanya harus menerima kekalahan, tapi kau harus sadari pula bahwa perbuatanmu salah. Berani sekali lagi mengumpatku, maka aku tidak akan main-main untuk mematahkan tanganmu ini. Tidak. Aku tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor lagi dengan mengumpatmu. Bagus. Aku senang kau mau mengakui kesalahanmu. Iya. Tapi ingat, itu jangan kau ucapkan hanya karena kau sedang terjepit. Tidak, Nona Gensiwi. Sekarang, lepaskanlah tanganku. Baik, aku akan segera melepaskan tanganmu. Tapi masih ada satu permintaanku. Minta maaflah atas perbuatanmu itu. Nona, bagaimana mungkin aku harus minta maaf kepadamu? Sedangkan yang salah adalah... Ayo, teruskan bicaramu. Bahwa yang salah itu aku. Rupanya pengakuan bersalahmu cuma untuk menghadap agar aku melepaskan tanganmu. Mungkin prajurit sepertimu sebaiknya kupatahkan saja tanganmu ini. Baiklah. Aku minta maaf. Aku mengaku salah. Iya, seharusnya aku memang mengaku bahwa tindakanku tadi salah. Dasar prajurit bodoh. Aku peringatkan. Janganlah melakukan tindakan sewenang-wenang lagi seperti itu. Semua yang kau lakukan telah menurunkan harga diri seorang prajurit. Camkan itu baik-baik. Jahanam. Aku tidak terima perlakuanmu tadi, kunyuk betina. Jangan coba-coba tinggalkan tempat ini. Kalau kau tidak ingin mampus. Joro Kawitan. Diam kau, Kakang. Jangan terus campur. Baik. Sekarang akan kutanggalkan jabatanku sebagai seorang prajurit. Agar citra prajurit tidak jatuh karena perbuatanku. Gensiwi, ayo. Kita lanjutkan perkelahian tadi. Sekarang bukan lagi prajurit yang sedang kau hadapi. Dan ini masalahnya sudah masalah pribadi. Rupanya kau masih belum puas, Tuan Joro Kawitan. Apakah tidak kau pikir bagaimana akibatnya jika melawanku? Bukankah tadi pun kau sudah merasakannya? Aku belum kalah. Kau lihat baik-baik jari-jariku ini. Aku masih bisa menggenggam pedang dengan kuat. Dan itu artinya aku masih bisa melukaimu. Bahkan mungkin membunuhmu. Ya, seharusnya tadi kubuktikan ancamanku. Tapi baiklah, kukira tidak perlu disesalkan. Ayo, lakukanlah apa yang kau inginkan, Joro Kawitan. Ya, aku memang harus segera bertindak untuk mengirimmu ke akhirat. Ya.
benar-benar kelewatan manusia dungu itu. Seharusnya dia sadar bahwa dia memang tidak mampu melawan Ken Siwi. Aku tidak boleh membantunya, apalagi turun tangan untuk ikut campur urusan mereka. Aku mau tahu sampai sejauh mana kesombongan Joro Kawitan di hadapan musuhnya jika dirobohkan untuk yang kedua kalinya. Perempuan Sundal, jangan bisamu hanya berkelit-kelit saja. Ayo. Apa kau tidak akan malu seandainya aku robohkanmu? Kali ini aku tidak akan dapat kau robohkan. Sekarang aku sudah mempersiapkan semuanya. Bersiaplah untuk menerima kekalahan dan menanggung malu akibat kebodohanmu itu. Ini. Ayo. Mana sesumbarmu yang tadi? Hah? Jadi cuma begitukah persiapanmu yang kau katakan tadi? Kesombonganmu cuma sebesar tai kerbau. Sementara isinya sama sekali tidak ada apa-apanya. Nah, kau lihat pedangku ini. Sekarang benda ini akan kubenamkan di perutmu. Joro Kawitan tidak bisa beranjak lagi ketika ujung pedang itu terangkat tinggi. Mata prajurit Kediri yang satu itu terbelalak lebar. Sementara Gunawaso tak kalah terkejutnya melihat hal itu. Dia tidak mampu berkata apa-apa lagi untuk mencegahnya. Mulutnya seakan-akan terkunci rapat begitu saja. Nah, nasib apakah yang akan dialami oleh Joro Kawitan? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.